Apa ternyata diam-diam jenengan juga menggemari parfum Varanasi nanti ini? Parfum ente itu abal-abal. Itu adalah sintetis dan lebih sering adalah sintetis artifisial. Pada mulanya tip itu memang harus harum, namanya juga minyak wangi. Tetapi ini faedahnya, kebaikannya bukan sekedar dari harumnya. Sehingga walaupun baunya sama, tetapi tidak dapat diwakili oleh bahan-bahan yang lain yang bukan termasuk tip. Selama ini banyak muslimin yang melihatnya sudah pandangannya sudah buruk duluan, anak sekarang menyebutnya ilfil, sama minyak wangi disebut sebagai sunnah, disebabkan yang mereka temukan selama ini yang dianggap sebagai sunnah itu bukanlah parfum sunnah, bukan termasuk tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita dalam bincang istimewa spesial tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Ustadz, kemarin kita sempat bincang parfum Prancis. Varanasi. Nah, saya itu kan pernah ini ketemu sama satu di antara di tempat jenengan. Apa ternyata diam-diam jenengan juga menggemari parfum Varanasi nanti ini? Karena saya mau belajar, maka saya perlu memastikan sebagaimana ketika saya mengatakan za'faron itu seperti apa? Bagaimana saya bisa menciptakan sifat-sifat za'faron? Bagaimana saya menerangkan ini yang asli dan ini yang palsu kalau saya tidak punya yang asli dan tidak punya yang palsu? Karena tiap hari jenengan mesti ingat ya, ada japaron yang dipakai dukun itu, yang ternyata 100% palsu. Sintetis artifisial, kualitas rendah ya, Ki, ya? Kualitas rendah lagi. Atau yang dipakai untuk nulis jimat. Itu kan abal-abal semua. Tapi saya perlu beli walaupun saya sudah yakin bahwa itu kualitasnya sangat jelek. Begitu pula ketika membicarakan mengenai misik. Takrifnya seperti apa, kemudian penjelasan para ulama bagaimana, penjelasan lebih jauh seperti apa, lalu cirinya bagaimana, di mana mendapatkannya, dan pada akhirnya saya berusaha mendapatkan, walaupun pada awalnya itu sangat sedikit. Tetapi saya perlu memastikan bahwa ini yang sesuai dengan kriteria itu, yang asli itu begini. Sehingga karena itulah contohnya ketika saya mengatakan tibu nisa itu pun nggak ada baunya. Karena kalau nggak ada baunya bukan minyak wangi namanya. Pewarna pakaian misalnya. Itu ya jelas ada warnanya dan nggak ada baunya. Nah, jadi karena itu untuk bisa mengatakan seperti itu, maka saya harus menemukan. Begitu pula ketika membandingkan. Ada kemarin kita sempat berbicara tentang eau de parfum, extrait de parfum, dan nanti ada lagi yang disebut sebagai concentré. Concentré itu apa pula ini? Atau misalnya kita mendapati yang ada label extreme. Extreme itu misalnya ada eau de toilet atau bahkan bukan hanya eau de toilet, ada eau de toilet extreme atau misalnya eau de parfum extreme. Extreme itu kurang lebih sama dengan intens, namanya juga ekstrim ya. Ekstrim. Itu bukan berarti bahwa konsentrasinya itu jauh lebih tinggi, tidak. Tetap saja dia termasuk eau de toilet. Misalnya eau de toilet extreme atau eau de parfum extreme. Maka ini memang ekstrem ya, bukan extreme. Kalau itu bahasa Inggris ini, extreme. Walaupun maknanya itu extreme adalah extreme. It's an extreme perfume. Tapi sebenarnya bukan perfume. Belum sampai ke parfum ya, belum sampai parfum ya. Kan baru essence. Baru essence. Ya, kalau ini namanya parfum. Diterjemahkan menjadi parfum. Alias essence. Oh, essence itu maksudnya parfum itu ya. Essence itu artinya apa namanya ya? Kayak essential
oil gitu ya. Essential oil. Jadi minyak wangi yang masih murni, tidak ada campuran apapun itu. Oh, itu disebut essence atau yang parfum tadi ya. Essence. Pada awalnya fragrance pun maknanya serupa, tapi sekarang fragrance itu menjadi kode, menjadi identitas bahwa kalau pakai fragrance itu, misalnya parfum dalam kurung fragrance, itu berarti yang dimaksud adalah parfum ente itu abal-abal. Itu adalah sintetis dan lebih sering adalah sintetis artifisial. Sintetis. Berbeda lagi kalau fragrance dalam kurung parfum. Parfum itu artinya ini walaupun tidak dapat sepenuhnya dikatakan bahwa itu alami, tetapi ini masih agak apa namanya ya. Tapi yang saya tekankan justru begini. Nah, kalau kita lihat berbagai macam minyak wangi dari Perancis, dari nanti ada lagi dari Amerika dan yang lain-lain itu yang tempo hari sudah sempat kita bukan coba ya karena beberapa kurang. Nah, tapi ada yang sempat disemprotkan juga walaupun tidak ke badan, tidak ke pakaian. Kita melihat yang disebut misalnya eau de toilette extreme itu harganya jauh lebih mahal. Padahal tetap saja dia eau de toilette. Jadi disebut extreme itu bukan karena volume atau tingkat konsentrasi, termasuk disebut sebagai concentré. Itu bukan karena konsentrasinya, walaupun di situ merujuk pada konsentrasi ya, concentré. Tetapi bahwa ini memiliki bau, memiliki ketahanan, memiliki intensitas bau yang lebih kuat dibanding yang lainnya. Misalnya karena perbedaan bahan atau karena ada penguat yang lainnya. Jadi itu tidak selalu menggambarkan lebih bagusnya kualitas atau lebih tingginya konsentrasi dari wewangi yang dipakai, tidak. Nah, karena itu yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya dengan eau de toilette ada yang mahal sekali atau extrait de parfum, walaupun extrait de parfum itu menurut ketentuan dari IFRA International Fragrance Association tahun 1957 itu sudah cukup untuk disebut sebagai parfum murni dengan hanya 20%. Oh. Ya, tapi tetap saja kan itu 80%-nya bukan. Iya. Artinya harusnya kalau jujur ya bahwa yang disebut murni itu harusnya seluruhnya ya, gitu memang essence atau parfum. Essence atau parfum itu ya harusnya itu tidak boleh ya. Nah, ala kulli hal itu dunia mereka. Kepentingan kita kan sebenarnya adalah bagaimana kita memahami tuntunan agama kita ini. Dan justru disitulah Masya Allah kita merasakan bahwa pada mulanya tip itu memang harus harum, namanya juga minyak wangi. Tetapi ini faedahnya, kebaikannya bukan sekedar dari harumnya. Sehingga walaupun baunya sama, tetapi tidak dapat diwakili oleh bahan-bahan yang lain bukan termasuk tip. Cuma titik tekan saya adalah saya punya beberapa pengalaman. Misalnya ada yang ketika umroh bareng saya, lalu bincang-bincang yang disukai apa, disebutkanlah merek-merek tertentu, bahkan ada yang menjadi anggotanya sampai ada loyalty clubnya. Anggota dari parfum. Iya, loyalty club. Berarti kan sudah fanatik gitu ya, semacam fans clubnya gitu ya. Lalu saya tanya yang disukai apa, jenisnya apa. Misalnya ada merek ini, lalu mengeluarkan varian jasmine. Jasmine. Oh, jasmine. Berarti kalau kita ingat pada fragrance wheel, pada roda wewangi itu rumpunnya berarti sini. Lalu saya kenalkan dengan al-masmum. Oh, mawar yang baunya mirip melati. Dan juga saya kenalkan pada melati yang asli, yang murni yang asli dan yang murah. Masya Allah. Yang murah, bukan Yasmin Malaki. Ini ada nggak nih Zat yang masmum ada nih? Oh, nggak ada.
lain selain kita sudah pernah nyoba, nanti lain waktu bisa kita hadirkan ya. Juga, ya. Nah, ternyata pengalaman beberapa orang itu begitu mencoba yang murah saja, harganya 138 rial, malah ada yang menjual lebih murah, tapi yang memang bagus ya. Itu Yasmin, bukan Yasmin Malaki, bukan Royal Jasmine. Beberapa menyampaikan, Yasmin yang bagus itu kan kalau sudah diskon cuma 50-an rial, Pak ya. Itu kalau misalnya itu saja kalau dicium sama yang pecinta aroma Yasmin tadi sudah. Nah, pengakuan mereka ya. Misalnya mengatakan, ini setelah saya mencoba ini pakai ini, kok jadi parfum saya kok jadi kualitasnya berkurang, kok jadi nggak enak. Poin saya adalah selama ini banyak muslimin yang melihatnya sudah pandangannya sudah buruk duluan, anak sekarang menyebutnya ilfil, sama minyak wangi disebut sebagai sunnah, disebabkan yang mereka temukan selama ini yang dianggap sebagai sunnah itu bukanlah parfum sunnah, bukan termasuk tip. Misalnya parfum-parfum yang disebut parfum Arab tapi produksi India, dan India yang sifatnya sintetis artifisial, yang jangankan kena kulit, wadahnya saja nggak tahan bisa melepuh, kerdusnya itu bisa juga melepuh, itu aja nggak tahan, menderita, membawa beban sintetis artifisial tadi ya. Apalagi kalau kena kita, itu kan kalau dipakai akhirnya baunya seperti ditonjokin orang gitu ya. Hidung ini rasanya mau berlari kemana lagi gitu. Ini yang banyak dikelirukan. Seolah-olah itulah namanya minyak wangi sunnah. Itulah namanya parfum sunnah. Padahal bukan. Itu sendiri bukan termasuk tip. Itu memang termasuk itter. Karena itter kan segala sesuatu yang wangi. Walaupun sebenarnya kalau mau disiplin, itu harusnya nggak dapat dikategorikan sebagai itter. Karena bebauan yang bikin tidak nyaman, bikin orang terganggu, itu bukan termasuk itter seharusnya. Tapi ala kulli hal, anggaplah itu termasuk itter. Nah, artinya sebenarnya kalau kita ini mau memahami, mau mengenali, ngapain kita keluarkan uang banyak-banyak untuk sesuatu yang tidak bermutu. Ngakunya parfum, padahal cuma 5%. Walaupun di situ memang ternyata bukan parfum, tapi eau de toilet, atau bahkan eau de parfum, tulisannya saja bukan parfum, eau de parfum. Eau itu artinya air atau cairan. Artinya yang lebih banyak cairannya, cuma ada sedikit wewanginya gitu. Jadi ini kan kita menganggap parfum itu kan mirip ada kopi saset instan, kandungan kopinya cuma 2%, tapi disebut kopi. Padahal 98% yang lainnya tadi bukan kopi. Bukan. Bahkan yang 2% ini pun nanti perlu dipertanyakan lagi. Karena ada kalanya 2% perisa identik kopi. Na'udzubillah. Berarti belas nggak ada kopinya sebenarnya. Itu dia. Sebagaimana ada eau de toilet. Wah, campurannya yang alami ditonjolkan sekali. Alkohol dari sayuran gitu ya, maksudnya dari bahan-bahan sayuran, tetapi kemudian wewanginya justru sintetis artifisial. Ya kayak perisa tadi ya, perisa atau perasa. Padahal kan sangat berbeda. Jadi karena itu, kenapa kita tidak mulai mencoba? Sebagian merasa bahwa ini yang saya jumpai ya, ada orang-orang yang merasa, waduh, kalau seperti itu kan kurang elegan. Maksudnya kurang elegan gimana? Ya, kalau ditanya orang baunya kurang kompleks. Sangat banyak. Misalnya, ini Masya Allah ini termasuk yang cukup kompleks. Ini campuran antara oud, ada gaharu, kemudian ada ambar. Oud, gaharu, ambar, kok jagoan-jagoan parfum, jagoan misiknya. Ya. Misik juga? Iya, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Masya Allah. Nanti ada lagi yang campur dengan madu. Itu ini termasuk parfum.
Parfum. Essence, Essence. Isang, Ya. parfum ya. Ya, essence. Tip ya. Tip. Ya. Tip dalam konteks ini ya, karena yang mereka sebut parfum pun boleh jadi nggak mesti pure ya, walaupun kalau puncak-puncaknya tetap sama, yang alami, gitu. Yang apa namanya, yang dianggap sebagai papan atas itu. Cuma dengan harga akhirnya jauh lebih mahal. Nah, jadi kalau kita mau cari yang complicated, yang intisharul iternya itu kuat, intisharul iter ini, nah ini beberapa kali saya tanyakan. Yeah. Ada nggak yang persebarannya itu jauh dan kemudian bertahan lama, orangnya sudah pergi baunya masih ada? Bukan cuma ada, banyak itu. Yeah, Intisharul iter sebagaimana kita bahas tempo hari, ada 3 macam. Ada yang orangnya belum nyampe, baunya sudah nyampe. Masya Allah. Ada yang orangnya sudah pergi, baunya Masih tertinggal. Ada yang dua-duanya. Oh. Karena memang persebarannya jauh. Persebarannya jauh. Jadi mendahului. Tapi secara umum artinya tidak memastikan bahwa yang intisharul iternya kuat itu ya belum nyampe, baunya sudah datang gitu ya. Sudah datang. Sudah memberi kabar keharumannya. Dan ketika sudah pergi masih tertinggal, masih meninggalkan jejak kebaikan. Ya, Masya Allah. itu yang intisharul iternya kuat. Dan itu kita menemukan di dalam khazanah wewangian yang sesuai dengan tuntunan itu banyak sekali. Dan kalau kita ingat contohnya yang paling terbaik tentu saja Rasulullah ya. Tapi di antara para sahabat juga kita temukan hal serupa. Iya. Ya cerita lumayan populer ya Mus'ab bin Umair. Gitu ya. Masya Allah. Iya. Berarti memang Ustadz kita harus berserius mengikuti teladan Rasul dalam berwewangi ini. Dan kalau kita itu bersungguh-sungguh di situ, nanti sebenarnya otomatis kita itu akan mulai tidak cocok, badan kita menolak hal-hal yang sebenarnya palsu-palsu tadi ya. Iya. Ya, kalau kita ini sudah semakin akrab dengan yang baik, yang nggak baik dengan sendiri kita sudah nggak merasa nyaman. Quote of the day. Alhamdulillah. Ini penting ini ya. Jadi kalau sudah akrab dengan wewangi yang baik, yang tip, maka otomatis yang palsu, yang sintetis artifisial itu badan kita menolak ya. Iya, hidung kita berontak itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Demikian. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga makin meneguhkan keyakinan kita, kemauan kita, kesungguhan kita untuk berwewangi sesuai dengan tuntunan Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.